Halo saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Pak Manto Unimus. Kita akan bahas banyak hal di sini. Semoga kita sehat selalu dan salam sehat selalu, teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pemerhati tentang epidemiologi, kita hari ini akan bicara tentang epidemiologi penyakit menular, dan kali ini masih pengantar bersama dengan saya Pak Manto Unimus dari FKM Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik teman-teman, mari kita mulai pokok bahasan kita hari ini, yaitu mengenai konsep dasar dan hubungan kausal ya dalam mengawali pengantar dari epidemiologi penyakit menular ya. Teman-teman, kalau kita akan bicara mengenai epidemiologi ya, maka kita harus paham dulu bahwa ya, epidemiologi itu adalah dasar pemahaman untuk dapat mengembangkan alur pikir kita dalam memahami suatu konsep kejadian penyakit ya. Nah, maka nanti kita akan bahas mengenai konsep dasar epidemiologi, kita review singkat lagi, kemudian masuk ke konsep dasar hubungan kausasi atau hubungan sebab akibat. Lalu berikutnya kita akan sambung dengan riwayat alamiah penyakit, teman-teman. Oke, kita mulai yang pertama dulu tentang konsep dasar epidemiologi ya. Kalau kita bicara mengenai konsep dasar epidemiologi, maka kita harus tahu dulu definisinya. Apa sih definisi epidemiologi itu ya? Menurut LAS, ini yang diadopsi oleh WHO ya, epidemiologi itu adalah ilmu tentang distribusi dan determinan. Ingat ya, distribusi dan determinan apa ya? Ini distribusi dan determinan peristiwa-peristiwa kesehatan ya pada suatu populasi. Dan ingat pula bahwa distribusi, determinan peristiwa kesehatan itu akan dikaji dalam rangka apa? Penerapannya adalah untuk pengendalian masalah kesehatan itu sendiri. Nah, inilah definisi tentang epidemiologi teman-teman ya. Sekaligus kita overview kembali supaya ingat kembali apa definisinya. Nah, lalu kita juga harus melihat kondisi real di masyarakat kita teman-teman, bahwa jumlah orang yang sakit itu proporsinya jauh lebih sedikit di masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu proporsi terbesar adalah masyarakat atau kelompok masyarakat sehat. Kemudian di bawah itu adalah kelompok masyarakat yang berisiko, dan yang paling kecil proporsinya adalah kelompok masyarakat yang sakit. Apa jadinya bila yang terbesar adalah orang yang sakit? Pasti rumah sakit tidak akan muat menampung ya. Artinya bahwa peran ahli kesma itu sangat penting karena akan menangani lebih banyak jumlah masyarakat yang sehat dan yang berisiko ya. Inilah pekerjaan kesma sebagai ahli serta masyarakat yang akan aktif di bidang promotif dan preventif. Baik teman-teman, kita teruskan lagi. Sekarang kita overview sedikit mengenai desain epidemiologi ya. Dalam desain studi epidemiologi ada dua kelompok besar, yaitu desain studi observasional dan desain studi eksperimental. Observasional dibagi dua lagi menjadi deskriptif dan analitik. Observasional deskriptif ada di dalamnya case report, case series, ecological study, cross sectional yang deskriptif ya. Sedangkan yang observational analitik ini ada cross sectional analitik, ada study case control, ada study cohort ya. Dan eksperimen ini ada pre-eksperimen, quasi eksperimen, true eksperimen, ataupun juga dikelompokkan menjadi eksperimen klinis dan eksperimen komunitas ya. Oke, inilah overview tentang desain studi teman-teman. Oke ya, sekarang kita juga harus tahu bagaimana perkembangan epidemiologi. Kita lihat urutan teori-teori yang akan mendewasakan epidemiologi menjadi sebuah ilmu yang modern pada akhirnya. Di awal-awal ada teori kontagian ya, yang
didasari atas kejadian penyakit lepra di Mesir waktu itu. Masyarakat waktu itu meyakini bahwa penyakit itu terjadi akibat adanya kontak langsung dengan sesuatu. Tapi sesuatu itu apa? Belum tahu. Ini ya. Lalu diteruskan dengan teori Hippocrates yang menyatakan bahwa penyakit itu berasal dari alam, bisa cuaca, bisa lingkungan. Ini sudah agak jauh lebih logis alur pikirnya, gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan teori miasma waktu itu, ya, adanya penyakit yang banyak pada saat itu, adanya suatu wabah yang banyak saat itu, maka masyarakat waktu itu meyakini bahwa penyakit itu disebabkan adanya oleh zat halus atau suatu gas busuk berasal dari permukaan. Ya, ini ya, agak berbau-bau mistis ya saat itu ya. Lalu berlanjut dengan teori epidemik. Ya, pada masa ini John Snow mengamati kejadian diare di kota London waktu itu, ya, dan meyakini bahwa penyakit berasal dari zat organik dari lingkungan, faktor cuaca dan geografis yang saling berinteraksi. Ini sudah lebih modern lagi, lebih logis kembali, ya. Lalu seiring dengan penemuan alat mikroskop, ya, maka kemudian Robert Koch ini menemukan basil tuberkulosis. Ya, pada saat itulah kemudian berkembang teori kuman, ya, yang menyatakan bahwa mikroorganisme itu dapat ditemukan dari lokasi di mana terjadi sakit. Ya, jadi waktu itu Robert Koch mengambil spesimen orang yang sakit tuberkulosis, diamati secara mikroskopik dan menemukan ada mikroorganisme. Ada makhluk hidup kecil-kecil, ya, yang diamati secara mikroskopik. Lalu setelah teori kuman berkembanglah teori multikausa. Nah, pada zaman teori multikausa inilah dapat dikatakan sebagai awalnya zaman modern dalam bidang epidemiologi. Mengapa? Karena pada teori multikausa ini menyatakan bahwa sebab, musabab atau penyebab penyakit itu adalah hal yang kompleks, ya, yang merupakan interaksi antara agent itu penyebabnya, lalu pejamu, hostnya, manusia atau masyarakatnya, dan lingkungan. Nah, inilah yang menjadi dasar utama dari epidemiologi modern, bahwa kejadian penyakit itu dipengaruhi tiga hal, yaitu agent, host, dan environment. Oke teman-teman, itulah sedikit mengenai overview epidemiologi, ya. Semoga bisa mengingatkan kembali, menyegarkan kembali teman-teman untuk mengingat kembali materi-materi epidemiologi. Kita akan jeda sejenak, kemudian nanti kita akan teruskan dengan membahas tentang konsep kausasi, ya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali bahasan kita pada bagian kedua, yaitu konsep hubungan sebab akibat, atau juga disebut sebagai konsep kausasi, ya. Ini merupakan satu dasar yang penting dalam nanti kita mempelajari penyakit menular, karena penyakit menular itu pasti ada sebabnya. Kejadian penyakit adalah merupakan akibatnya, sedangkan sebabnya adalah faktor-faktor risiko, faktor-faktor etiologi, faktor-faktor determinan yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Baik, mari kita mulai dari awal mengenai konsep hubungan kausasi ini. Oke, teman-teman harus memahami bahwa prinsip hubungan kausal itu apa. Ya, kalau kita lihat di slide ini, sebelah kanan ada lingkaran bertuliskan penyakit, sementara yang sebelah kiri di sini ada satu bentuk prisma runcing, ya, bertuliskan faktor etiologis, faktor determinan, dan faktor risiko. Faktor risiko ini adalah sebagai penyebab penyakit,
Sedangkan penyakitnya sendiri atau masalah kesehatan itu adalah merupakan akibat. Ingat ya, ada penyebab lalu timbul akibat. Ya, akibat muncul karena ada penyebab. Maka diingat bahwa sebab itu ada lebih dulu dan akibat muncul kemudian. Maka konsep atau prinsip hubungan kausal ini dapat disimpulkan bahwa sebab itu mendahului akibat. Oke, jadi penyebab itu harus mendahului akibat. Ini adalah hubungan logis bahwa hubungan sebab akibat itu didasarkan atas hubungan bahwa sebab itu mendahului akibat. Ada sebab dulu baru muncul akibat. Oke, ini harus dipegang dulu oleh teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat apa sih batasan hubungan kausal itu ya. Hubungan kausal itu kan hubungan sebab akibat ya. Konsep hubungan kausal itu adalah pemahaman adanya hubungan sebab akibat secara kompleks tentang kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan. Jadi memang hubungan sebab akibat itu kompleks sekali teman-teman ya. Nah, apa rasionalitasnya ya? Jadi kalau kita bicara mengenai fokus epidemiologi modern, ini sama saja artinya kita dengan riset etiologi. Jadi berfokus pada penelitian tentang etiologi atau asal usul penyakit. Nah ya, lalu apa sih tujuan kalau kita harus riset etiologi? Tujuannya untuk mengetahui faktor penyebab penyakit ya. Yang awal itu mengetahui faktor-faktor penyebab penyakit. Setelah tahu faktor-faktornya, lalu bagaimana hubungannya dengan faktor yang lain, dan juga bagaimana sih besar pengaruh faktor-faktor itu terhadap kejadian penyakit tersebut. Nah, lalu apa arti pentingnya? Ya, arti penting dari riset-riset seperti ini adalah nanti akan menjadi dasar justifikasi atas perencanaan intervensi program pemecahan masalah kesehatan. Kalau tidak ada hasil-hasil riset seperti ini, maka akan kesulitan pemegang program untuk menentukan intervensi apa untuk mengatasi, untuk mengendalikan, untuk melakukan pemecahan masalah kesehatan tersebut. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ini ya. Oke, teruskan kembali ini. Nah, lalu kita harus tahu juga ada model-model hubungan sebab akibat. Yang paling sederhana adalah model segitiga epidemiologi atau triangle epidemiologi. Yang kedua model roda atau wheel causation. Yang ketiga model serang laba-laba atau web causation. Kita mulai dengan yang paling sederhana teman-teman, model segitiga epidemiologi. Inilah konsepnya. Segitiga epidemiologi itu selalu mengkaitkan antara host, agent, dan environment. Sebagaimana teori multikausa, 3 unsur utama yang dapat menimbulkan penyakit itu adalah host, agent, environment. Manakala ketiga hal ini ada dalam posisi kesetimbangan, dalam posisi keseimbangan, maka tidak akan terjadi penyakit, tidak akan terjadi masalah kesehatan. Tetapi bila di antara ketiga ini ada ketimpangan, ada ketidakseimbangan, maka akan timbul masalah kesehatan atau penyakit. Misalnya, jumlah agentnya yang semula normal meningkat berlipat kali, ribuan kali, maka tentu host tidak akan kuat menahannya, ya, akan sakit. Sebaliknya, agentnya tetap, tetapi hostnya melemah staminanya, maka tentu agent yang semula normal itu akan menjadi seolah-olah ganas dan menyebabkan penyakit. Atau juga mungkin hostnya biasa saja,
agentnya juga biasa, tapi akibat pengaruh lingkungan, agent yang semula tidak patogen berubah jadi patogen karena paparan lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan yang lainnya. Oke, inilah model segitiga epidemiolog. Yang kedua teman-teman adalah model roda atau wheel causation. Kita lihat di sini, inti genetik itu ibaratnya adalah agentnya, penyebabnya. Ada warna kuning muda yang paling tengah, paling kecil diameternya. Lalu di luarnya kuning agak tua, host, lebih gede, ya lebih besar diameternya. Dan yang paling besar diameter adalah lingkungan. Entah itu lingkungan fisik, biologi, sosial, ya dan semuanya. Artinya apa? Agent itu sebenarnya merupakan penyebab yang paling minimal. Yang menentukan adalah hostnya. Host punya peran jauh lebih besar untuk bisa menimbulkan muncul masalah kesehatan atau tidak. Host itu masyarakat atau manusianya. Ya. Jadi walaupun ada inti genetik, ada agent, kalau hostnya tahu bagaimana cara memahami, cara mencegah, cara menghindari kontak, maka akan minimal kejadian masalah kesehatan itu. Lalu yang lebih besar lagi adalah lingkungan, lingkungan sosial. Bagaimana sih kehidupan masyarakat itu di area itu? Lingkungan fisiknya bagaimana? Ada paparankah? Tidak. Ya, biologisnya bagaimana? Lingkungan mempengaruhi yang paling besar. Artinya, menurut model roda ini, peran terbesar munculnya masalah kesehatan itu yang utama adalah akibat lingkungan. Yang kedua terbesarnya adalah hostnya sendiri, dan yang paling kecil perannya adalah agent atau inti genetik. Oke teman-teman. Lalu yang ketiga adalah model sarang laba-laba atau disebut dengan web causation. Ya. Web causation ini adalah melibatkan unsur yang menyebabkan masalah dan unsur yang bisa menghambat terjadinya masalah. Ya. Ini sangat variatif sekali. Jumlah unsur yang bisa memunculkan masalah dan jumlah inhibitor atau penghalang masalah atau penghambat masalah itu bisa sepadan, bisa juga tidak sepadan. Ya. Maka dalam tampilan web course yang lain adalah seperti skema berikut. Misalkan kita akan bicara mengenai masalah kesehatan tentang kejadian cacingan pada masyarakat, maka akan banyak unsur di dalamnya yang bisa menjadi promotor atau menjadi unsur faktor risiko, ya, yang bisa menyebabkan seseorang atau masyarakat menjadi cacing. Misalnya di sini kebiasaan cuci tangan, densitas telur cacingnya, ya, keberadaan telur cacing pada kuku jari tangan, ya ini. Dan yang bersifat inhibitor atau menghambat, misalnya adalah apa? Kebiasaan minum obat cacing. Semua ini akan saling berinteraksi sehingga akan menimbulkan satu masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu apakah akan menjadi parah ataukah menjadi dapat teratasi tergantung dari bagaimana interaksi antara promotor-promotor yang mendukung munculnya masalah dan inhibitor-inhibitor yang bisa menghalangi. Oke teman-teman, inilah yang namanya kausasi jenis atau model sarang laba-laba. Oke, ya semakin kompleks. Nah, lalu setelah kita mengetahui kausasinya, maka di awal kita tahu bahwa memang ada asosiasi. Asosiasi yang ada itu apakah kemudian memang ada bias atau tidak? Apakah faktor kebetulan ataukah tidak? Apakah ada faktor pengganggu apa tidak? Confoundingnya. Kalau bias, faktor kebetulan, faktor pengganggu ini bisa teratasi, maka asosiasi ini akan sangat valid. Artinya apa? Artinya ada hubungan kausal, ada hubungan sebab akibat. Nah, ini teman-teman, ya, inilah sifat kausasi. Ya. Nah, lalu kita bisa mengatakan bahwa suatu sifat kausasi itu dia ini benar, ini sebab akibat,
harus memenuhi 9 kriteria dari Hill yang disebut sebagai postulat Hill. Yang pertama adalah kekuatan asosiasi, yang kedua konsistensi, yang ketiga spesifisitas, yang keempat hubungan temporal, yang kelima efek dosis respon, yang keenam biologic plausibility, yang ketujuh koherensi bukti-bukti, yang kedelapan eksperimen sebagai pembuktian, dan yang kesembilan analogi. Ya. Baik teman-teman, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi ya dalam menunjukkan bahwa hubungan ini benar-benar dapat diakui, dapat diyakini sebagai hubungan sebab akibat. Kalau kesembilan ini tidak terpenuhi, maka itu namanya bukan hubungan kausasi atau bukan hubungan sebab akibat. Oke teman-teman, saya kira itu pengantar untuk hubungan kausasi, dan silahkan nanti bisa dibaca lagi materi-materi pengaya dari sumber-sumber yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi nanti pada sesi berikutnya pada riwayat alamiah penyakit. Dan kita akhiri dulu sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.